Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Safarani dengan NIM 11.012 11 11 30 343. Saya Cornelia Sekar Anggita dengan NIM 1100001211303663. Nama saya Artanti Widowati dengan NIM 11.012 11 30 384 dari kelas E dan kelompok 18. Nah, yang pertama-tama kita harus tahu apa itu tata usaha negara. Tata usaha negara ini bisa saja disingkat dengan TUN atau TUN yang merupakan administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik dalam pusat maupun dalam daerah. Selain itu, kita harus mengenal apa itu PTUN. PTUN itu merupakan singkatan dari Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, PTUN merupakan lembaga peradilan yang menyelesaikan konflik atau sengketa dalam tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian antara badan atau pejabat TUN dengan seseorang atau badan hukum perdata, misalnya PT atau yayasan. Kemudian ada fungsi dari PTUN. PTUN sendiri memiliki fungsi yaitu sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik antar pemerintahan, yaitu badan atau pejabat tata usaha negara dengan seseorang atau badan hukum perdata, sebagai akibat dikeluarkan atau tidak dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Nah, selanjutnya kita akan bahas tujuan dari PTUN. Yang pertama adalah memberikan perlindungan hak-hak yang bersumber pada hak individu, dan yang kedua adalah memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat yang didasarkan kepada kepentingan bersama dari individu yang hidup dalam masyarakat. Nah, yang pertama kita akan bahas apa itu penggugat. Penggugat artinya orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara. Nah, sedangkan kalau tergugat itu adalah badan atau pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang dilimpahkannya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Dan berikut ini adalah dasar hukumnya mengenai PTUN. Oke, sekarang kita akan membahas objek sengketa tata usaha negara. Adapun objek sengketa TUN yang bersifat positif ialah terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut. 1. Penetapan tertulis. 2. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN. 3. Berisi tindakan hukum TUN berdasarkan peraturan perundang-undangan. 4. Bersifat konkret dan individual dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum. Kemudian, adapun objek sengketa yang bersifat fiktif negatif tersebut diatur dalam ketentuan pasal 3 UU PTUN. Sehingga, dari ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi objek sengketa yaitu keputusan penolakan yang bersifat fiktif negatif karena badan atau pejabat TUN tidak pernah mengeluarkan surat keputusan, sehingga yang digugat bukan surat keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 UU PTUN. Berikut ini adalah alur penyelesaian sengketa. Sebelum kita mengajukan gugatan, kita harus melakukan upaya administrasi terlebih dahulu. Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu keputusan tata usaha negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk. Yang pertama adalah bentuk keberatan, yaitu penyelesaian sengketa tata usaha negara yang dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara. Untuk bentuk yang kedua yaitu banding administratif, yaitu penyelesaian sengketa tata usaha negara yang dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara, yang berwenang memeriksa ulang keputusan tata usaha negara yang disengketakan. Selanjutnya adalah alur perkara tata usaha negara di peradilan TUN. Sebelum melalui ke pengadilan, ada proses mendaftar perkara terlebih dahulu. Yang pertama, gugatan. Gugatan lalu didaftarkan melalui PTSP di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan membawa berkas. Selanjutnya diserahkan kepada petugas meja pertama dan diperiksa kelengkapan berkas menggunakan daftar periksa dan menyerahkan salinan SKUM dan gugatan terdaftar yang ditandatangani oleh panitia kepada para pihak. Selanjutnya, oleh panitera muda perkara akan diteliti berkasnya. Jika berkas tidak lengkap, maka akan dikembalikan ke petugas meja pertama. Jika berkas lengkap, maka penggugat akan membayar panjar biaya melalui via transfer bank dengan menyerahkan slip bukti pembayaran, mencatat dalam buku jurnal, menginput nomor perkara ke aplikasi SIPP atau Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan. Selanjutnya, oleh petugas meja pertama akan diserahkan kepada petugas meja kedua untuk dimasukkan identitas para pihak, objek sengketa, dan putusan gugatannya. Setelah proses pendaftaran selesai, maka akan dilakukan proses dismissal. Proses dismissal merupakan penelitian terhadap gugatan yang masuk di pengadilan oleh ketua pengadilan.
Setelah penelitian administrasi, ketua melakukan proses dismisal, berupa proses untuk meneliti apakah gugatan yang diajukan penggugat layak dilanjutkan atau tidak. Yang diteliti adalah pokok gugatan-gugatan tersebut nyata, tidak termasuk dalam wewenang pengadilan. Yang kedua, syarat-syarat gugatan tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan. Yang ketiga, gugatan tidak didasarkan dengan alasan yang layak. Yang keempat, apa yang digugat sebenarnya sudah dipenuhi oleh putusan tata usaha negara yang digugat. Yang kelima, gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah melewati waktu. Setelah itu akan ada acara biasa atau acara cepat. Kedua pihak, yaitu penggugat dan tergugat, pasti akan melewati acara cepat dahulu karena acara cepat adalah mediasi dan tanpa replik dan duplik. Dan penyelesaian acara cepat ini maksimal adalah 1,5 bulan. Namun, jika mediasi tidak tercapai, maka akan diadakan acara biasa. Lalu masuk ke persidangan. Di sini ada pemeriksaan persiapan. Yang pertama, wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari. Yang kedua, hakim berhak meminta penjelasan kepada badan atau pejabat atau usaha negara yang bersangkutan. Apabila dalam jangka waktu 30 hari, penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Terhadap putusan ini, tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru. Setelah itu ada pembacaan gugatan dan tanya jawab dengan replik dan duplik. Selanjutnya adanya pembuktian. Dan kita akan bahas alat bukti dalam penyelesaian sengketa. Yang pertama adalah surat atau tulisan, yang kedua adalah keterangan saksi, yang ketiga adalah pengetahuan hakim, dan yang keempat adalah pengakuan para pihak, dan yang kelima adalah keterangan ahli. Lalu dilanjutkan oleh kesimpulan yang dimana kedua belah pihak diberikan kesempatan terakhir untuk mengemukakan pendapatnya sebelum masuk ke keputusan. Sebelum putusan menjadi inkrah atau berkekuatan hukum tetap, ada 4 kemungkinan berdasarkan pasal 97 ayat 7. Pertama, ditolak. Ditolak ini artinya penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya. Yang kedua, dikabulkan. Dikabulkan adalah kebalikan dari ditolak. Ada 4 syarat di mana gugatan tidak dapat diterima. Yang pertama, gugatan tidak memiliki dasar hukum. Yang kedua, gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi. Yang ketiga, gugatan mengandung cacat atau obscure libel. Yang keempat, gugatan melanggar yurisdiksi atau kompetensi absolut atau relatif. Jika salah satu pihak ingin melawan, maka akan diadakan banding. Banding sendiri diadakan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Di sini akan dikeluarkan putusan kembali. Jika kedua belah pihak setuju, maka putusan tersebut akan menjadi tetap atau inkrah. Namun jika masih ingin melawan, akan dilanjutkan ke kasasi di Mahkamah Agung. Di Mahkamah Agung sendiri akan keluar putusan kembali. Jika kedua belah pihak setuju, maka akan menjadi inkrah. Namun jika tidak, maka akan ada upaya peninjauan kembali. Upaya peninjauan kembali adalah upaya yang paling akhir di mana putusan dari peninjauan kembali harus ditaati oleh para pihak tergugat dan tidak bisa ditolak lagi. Akhir dari ini semua adalah eksekusi. Eksekusi adalah putusan hakim di mana putusan ini keluar dari sidang-sidang yang telah diikuti. Demikian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih semua.